sukses dong karena saya dibalas, kemudian bahkannya setuju. Iya, kira-kira ada tindakan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan nggak gitu. Iya, betul. Jadi sekarang misalnya nih, misalnya kita kondisi kondisi sehari-hari misalnya. Oh, saya mau gimana kalau mau kumpul-kumpul misalnya. Saya maunya hari Minggu aja jam 10. Tapi ternyata nggak ada yang respon, Mbak. Jadi kan kurang lebih kita bisa mencari tahu ini masalahnya ada di saya karena saya komunikasinya nggak baik sama teman-teman, atau memang teman-teman saya yang malas misalnya, atau mungkin pesan yang saya sampaikan tadi ke mereka kurang clear, kurang jelas. Jadi bisa dipahami kan? Mm-mm. Dan perlunya strategi ini tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi kita juga bisa mengidentifikasi masalahnya. Kalau misalnya ternyata nggak ada respon kan kita bisa, oh mungkin strateginya salah nih gitu. Jadi kita harus menggunakan cara lain untuk menyampaikan informasi itu misalnya. Bisa dipahami? Nanti kita akan lebih bagaimana menyusun pesan-pesan ini. Oke, lalu ini lebih ke sifatnya teoritis tentang unsur strategi komunikasi. Jadi bagaimana strategi komunikatornya, apa itu yang dimaksud dengan strategi komunikator, lalu ada tentang strategi audiensnya, strategi pesan, kemudian ada pemilihan channel. Channel di sini misalnya menggunakan media apa, kemudian ada strategi budaya. Ini hal-hal yang menurut saya sifatnya teoritis yang bisa dibaca sendiri. Um, Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanya ke saya. Kalau misalnya ada yang mau nanya, ini strategi budaya ini um, kalau dulu kita di Humas lebih sempat membicarakan tentang hal ini, tapi lebih terkait misalnya dengan budaya, misalnya budaya negaranya atau budaya orangnya. Kayak dulu kita mungkin membicarakan bagaimana kalau orang Indonesia itu misalnya suka telat gitu kan. Atau informasinya tuh misalnya karena tadi daerah pedesaan itu biasanya pendidikannya rendah, jadi ada culture, sifat-sifat yang sifatnya tuh culture yang melekat gitu, yang labelisme, jadi lebih ke hal yang seperti itu. Pemilihan channel tadi saya bilang menggunakan media apa, atau kita patokannya misalnya gini, menggunakan indera apa, penglihatan berarti menggunakan koran, kalau misalnya menggunakan indera pendengaran berarti menggunakan radio misalnya, kalau visual berarti misalnya menggunakan TV. Halo, itu suara siapa ya, Mbak Ana? Oh, tapi Mbak Grace hari ini kakeknya nggak bersuara. Ada pertanyaan untuk yang unsur ini? Lalu di sini disebutkan bahwa strategi itu terbagi menjadi dua. Jadi ada strategi dan ada yang namanya taktik. Perbedaannya hanya um, efek dari kedua hal ini. Jadi kalau strategi ini biasanya bersifat jangka panjang, otomatis waktu yang diperlukan juga lebih lama, tapi efeknya diharapkan juga lebih permanen. Sedangkan untuk taktik itu bersifat jangka pendek, dan biasanya taktik ini lebih dilaksanakan dalam hal-hal yang sifatnya luar dugaan atau kondisi yang mendesak.
Iya, kurang lebih seperti itu. Bukan. Bukan, beda. Mm-mm. Mm-mm. Kalau menurut saya itu bisa termasuk karena misalnya gini kan setiap agama juga punya tantangan masing-masing ya. Misalnya untuk agama Muslim, contohnya misalnya, oh karena kita sasarannya itu komunitas misalnya di kawasan B, sedangkan kawasan B itu mayoritas Muslim misalnya. Jadi itu juga seharusnya menjadi pertimbangan. Berbeda ketika misalnya di kawasan A yang misalnya mayoritas itu agamanya Konghucu misalnya. Karena dari orang-orangnya kan juga pasti berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Karena sebenarnya modul pertama lebih kepada hal pengenalan-pengenalan yang sifatnya teoritis yang bisa dibaca. Kalau mungkin ada yang mau bertanya sama saya bisa nanti bisa. Mungkin di inbox yang kemarin saya buat juga boleh karena di inbox kan semua bisa baca. Kalau misalnya ada yang terlewat nanti juga setelah ini akan saya kirimkan powerpointnya. Tapi yang jelas untuk tugasnya saya um, masih berusaha memutuskan karena kalau misalnya presentasi hmm, saya masih mempertimbangkan juga sih untuk presentasi tapi ini sifatnya lebih teoretikal sih. Mm-mm. Atau mau presentasi aja lebih suka presentasi. Yang mata kuliah mana humas? Oh oke. Okay. Oke, jadi gini, mungkin sebenarnya gini, karena ini sifatnya kan lebih teoritikal. Jadi, saya sih mengharapkan kalian baca. Untuk sementara kalau saya pribadi, saya pinginnya tuh setiap minggu satu orang presentasi tapi nggak lebih dari 10 menit. Nggak lebih dari 10 menit dan saya hanya minta misalnya ini kan misalnya modul 2 contohnya. Modul 2 itu kan ada kegiatan belajar satu dan kegiatan belajar 2 ya kan. Nah, saya hanya minta misalnya kalian mengerjakan kegiatan belajar satu 10 menit. Ada yang mau volunteer untuk urutan pertama? Absennya yang di mana ya? Oh, gini aja. Nggak gini, biar adil, biar adil dari yang paling telat datang. Jadi saya urutkan pertama Mbak Ana, lalu kemudian Mbak Ika ya. Jadi Mbak Fitri paling terakhir. Oke, saya cuma minta 10 menit aja. Jadi lebih lebih kurang lebih bisa jelaskan apa yang misalnya poinnya apa yang kalian pelajari. Lalu kira-kira dari pikiran belajar satu itu apa sih yang penting gitu. Kurang lebih seperti itu.